Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bu Mulat selaku dari perwakilan Dinas DP3 AKP Pemdes. Yang berikutnya yang kami hormati dari jajaran pemerintah desa, dan selanjutnya saya hormati Mas Iwan selaku Direktur dari Yayasan Satu Karsa Karya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaannya kita dapat hadir pada acara seminar penelitian yaitu tentang dampak pandemi COVID-19 pada perempuan pelaku usaha dampingan dari Yayasan Satu Karsa Karya yang di Kabupaten Gunung Kidul. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, dan pada pagi hari ini untuk memandu acara itu saya, Winda. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Niken. Pada Ibu Niken, waktu dan tempat saya persilakan. Untuk hadirin, saya dimohon berdiri. Indonesia Raya 1, 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan duduk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya mulai. Doa selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu dari Direktur Yayasan Satu Karsa Karya kepada Mas Iwan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya hormati perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, yang kami hormati perwakilan dari pemerintah desa Bandengan YSKK, kemudian ibu-ibu pengurus kelompok Bandengan YSKK, baik koperasi wanita, usaha prima, dan komunitas lainnya. Yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, di mana pada saat-saat ini kesehatan ini ternyata sangat luar biasa berharga sekali ketika kita bersama-sama berjuang di masa pandemi ini untuk bertahan, untuk bangkit kembali. Jadi Bapak Ibu semuanya, pandemi ini memang cukup merubah kondisi sosial kehidupan itu menjadi sangat luar biasa sekali gitu. Sesuatu yang biasanya mungkin tidak kita bayangkan itu menjadi harus dilakukan di masa pandemi ini. Misalkan yang paling gampang, mungkin selama ini kita tidak pernah bayangkan adanya sistem pembelajaran online gitu. Sama sekali tidak pernah bayangkan gitu. Ketika sekolah harus dilakukan di rumahnya masing-masing, dan itu ternyata juga harus memaksa kita sebagai orang tua pun harus mengikuti bagaimana caranya agar pembelajaran online itu bisa berjalan dengan maksimal juga. Karena saya yakin sekali ya jenenge anak-anak itu tentang sekolah ini luar biasa angel kita mengkondisikan. Tapi terlepas dari itu semua, Bapak Ibu semuanya, selama masa pandemi ini kemarin sekitar bulan Juni sampai Agustus, kita mencoba untuk melakukan sebuah riset terkait dengan dampak dari pandemi ini terhadap perempuan pelaku usaha mikro. Nah, kita mengambil studi kasusnya di dampingan YSKK, karena selama ini ketika kita melakukan proses pendampingan itu pasca pandemi ini luar biasa sekali dampaknya ternyata. Dan riset itu ternyata menguatkan asumsi kami di awal bahwa sangat berdampak sekali terhadap perempuan pelaku usaha mikro. Yang paling kelihatan misalnya dari sisi produktivitas, penurunan produksi dari ibu-ibu itu, pelaku usaha mikro itu bahkan ada yang sampai di angka 90%. Padahal ketika bicara penurunan produksi itu pasti dampaknya juga penurunan pendapatan. Dan penurunan pendapatan itu ranknya di angka 30-90%. Menurut saya ini cukup luar biasa sekali, karena selama ini pendapatan dari usaha-usaha yang dilakukan ibu-ibu ini, perempuan pelaku usaha ini juga digunakan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari di keluarganya. Jadi ketika ini berdampak kepada pendapatan perempuan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, akhirnya berdampak juga terhadap keluarganya. Nah, dampaknya ini juga naik turun sesuai dengan dampak yang dialami dalam pendapatan usahanya itu. Makanya efek domino dari pandemi ini menurut kami sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu semuanya. Makanya riset ini sebenarnya kami lakukan untuk kemudian nanti hasilnya itu pengennya kita memberikan rekomendasi bagi kami sendiri secara internal YSKK itu, ini sebagai bahan kami untuk pendampingan ke depannya gitu. Biar pendampingan kami juga sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pelaku usaha perempuan ini dampingan kami. Terus yang kedua, ini nanti juga menjadi rekomendasi bagi perempuan pelaku usaha sendiri dan komunitasnya dan kelompoknya
itu untuk kemudian bagaimana kedepannya untuk bangkit kembali. Terus yang ketiga, karena ini sebenarnya cukup erat hubungannya dengan Dinas Koperasi dan UKM, jadi kita juga mengundang dari Dinas Koperasi dan UKM, tapi karena sesuatu dan lain hal dari Dinas Koperasi dan UKM tidak bisa bergabung pada kesempatan hari ini. Tapi nanti kedepannya kita akan langsung sowan ke Dinas untuk kemudian menyampaikan beberapa rekomendasi hasil riset ini. Terus selain itu kita juga mengundang perwakilan dari paslon sebenarnya, karena kita inginnya rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti menjadi program-program nyata dalam pendampingan perempuan pelaku usaha mikro ketika nanti siapapun dari keempat calon di Gunung Kidul itu yang terpilih. Kita inginnya seperti itu. Makanya nanti PR kami dari internal YSKK ke depan adalah di antara keduanya, yang pertama adalah menyampaikan rekomendasi ini ke Dinas Koperasi UKM, kemudian menyampaikan paling tidak di-link lah dengan siapapun paslon yang nanti akan memimpin di Gunung Kidul gitu. Sehingga perhatian terhadap proses pendampingan dan penguatan perempuan pelaku usaha maupun kelompok-kelompok ekonomi produktif perempuan itu bisa benar-benar diperhatikan ke depannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya, sedikit dari kami. Saya mungkin tidak perlu menjelaskan panjang lebar terkait tentang YSKK ini, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah cukup mengenal dengan baik YSKK, sehingga saya hanya menyampaikan latar belakang kenapa kita memutuskan untuk melakukan riset penelitian ini dan kenapa kegiatan ini dilakukan. Jadi nanti ini sekaligus seminar kita menyampaikan hasil penelitian. Yang merasakan langsung kan Bapak Ibu semuanya yang tahu konteks wilayah di wilayah sini. Nanti silahkan kalau memang temuan-temuan kami apa yang kita rumuskan itu menurut Bapak Ibu ada yang perlu diluruskan, tidak sesuai dengan nyatanya, silahkan disampaikan. Nanti kita akan melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil masukan Bapak Ibu semuanya. Jadi sesi ini, kegiatan ini sekaligus pada, kalau dalam riset itu namanya triangulasi datanya gitu. Jadi memvalidkan data kami gitu, karena semakin banyak yang memberikan masukan dalam sebuah riset atau penelitian, maka hasilnya bisa semakin sempurna. Demikian ya Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kerawuhannya. Mohon maaf kalau mungkin dalam menyiapkan segalanya banyak kekurangan, harap dimaklumi. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Linda. Baiklah, terima kasih atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan laporan penelitian dampak pandemi COVID-19 pada perempuan pelaku usaha, khususnya di komunitas dampingan Yayasan Satu Karsa Karya yang ada di Gunung Kidul. Untuk agenda ini akan dipandu oleh Mas Iwan sebagai moderator. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya geser tempat duduk. Terima kasih Mbak Linda. Monggo saya persilakan Bu Mulat untuk bisa ke depan dan Bu Karyati. Saya persilakan ke depan juga. Baik, ini acara ini pada kesempatan hari ini nanti Mbak Winda akan menyampaikan, karena kemarin yang mengkoordinatori riset ini adalah Divisi Pemberdayaan Perempuan dan yang cukup banyak terlibat dalam riset ini Mbak Winda. Nanti Mbak Winda sebagai perwakilan timnya akan menyampaikan terkait dengan proses maupun hasil dan rekomendasi dari penelitian ini. Itu biar waktunya lebih efektif. Monggo Mbak Winda, masih saja. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya selaku koordinator dalam penelitian dampak pandemi COVID-19 pada perempuan pelaku usaha dampingan YSKK yang ada di Gunung Kidul. Ini akan saya paparkan untuk hasil penelitiannya. Yang pertama,
untuk pendahuluan, yaitu pada saat ini per Juli 18 2020 sebanyak 42.762 orang dengan jumlah orang positif, yaitu dengan jumlah meninggal yaitu 2.339 orang, yaitu terkena dampak pandemi COVID-19. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Gunung Kidul sendiri, yaitu untuk koperasi dan UMKM, yaitu sebanyak 17085 koperasi dan 1.603.713 pelaku usaha mikro dan menengah terdampak dari pandemi COVID sendiri. Dan untuk hasil survei Kementerian Koperasi dan UMKM, tercatat 40% dari usaha mikro kecil juga terhenti karena dampak COVID-19. Untuk tujuannya, penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui dampak COVID sendiri terhadap perempuan pelaku usaha di Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua yaitu mengetahui dukungan dari kelembagaan ekonomi lokal terkait perempuan pelaku usaha yang terdampak COVID-19. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah untuk perempuan pelaku usaha yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya ini untuk tahapan awal, kami sudah menyusun dokumen dan rekrutmen untuk enumerator untuk mencari data-data di lapang. Yang kedua yaitu tahap pengumpulan data. Kami sudah di lapang sejak bulan Juli Agustus untuk pengumpulan data dari 30 sampel yang tersebar di 3 desa yang kami dampingi. Yang ketiga yaitu tahap analisa dan pelaporan, yaitu yang terakhir adalah ini presentasi dari laporan hasil penelitian. Untuk metodenya, metode penelitian dasar kita menggunakan deskriptif. Terus penentuan lokasinya kami sengaja memilih dari lokasi dampingan YSKK sendiri. Untuk sampelnya yaitu 30 orang yang terdiri atas masing-masing perwakilan dari dampingan YSKK. Untuk jenis datanya kita menggunakan primer dan sekunder, dan pengumpulannya kita menggunakan wawancara dan observasi dan dokumentasi. Ini untuk rincian dari sampel penelitian, yaitu kita dari masing-masing sampel yaitu perwakilan dari perempuan pelaku usaha, itu juga dari pemerintah desa, dari kelembagaan ekonomi lokal, serta dari Dinas Koperasi dan UMKM. Ini untuk hasilnya. Yang pertama, setelah kita hasil observasi, yaitu untuk jenis usaha yang dijalankan, yaitu terdapat 22 orang, yaitu bergerak di bidang olahan makanan, 5 orang di bidang jasa, dan 3 orang di warung kelontong kebutuhan pokok. Ini untuk hasilnya, yaitu jenis usaha yang paling terdampak pada proses produksi, yaitu pada jenis olahan makanan, yaitu dengan menunjukkan sebanyak 21 orang pelaku usaha mengalami penurunan sebanyak lebih dari 50%. Ini untuk salah satu datanya, yaitu biasanya dapat memproduksi 50 kilo per hari, tapi karena pandemi ini menjadi 20 kilo per hari. Itu untuk salah satu perwakilan yaitu Bu Fitri, yaitu di Desa Prima Sambirejo. Terus juga selanjutnya salah satu statementnya juga dari Bu Sulasri, yaitu biasanya ada pesanan setiap 3 hari sekali, tapi sekarang menjadi 7 hari sekali. Untuk diversifikasi produk, yaitu hanya terdapat 40% pelaku usaha yang melakukan diversifikasi dan pengembangan produk, sedangkan sisanya 60% yaitu pelaku usaha masih bertahan dengan produk yang sama walaupun dengan penurunan daya jual. Untuk selanjutnya yaitu jenis usaha yang paling terdampak pada pendapatan, yaitu ada di olahan makanan juga, yaitu setelah kita hasil observasi sebanyak 21 orang perempuan yaitu di usaha olahan makanan mengalami penurunan lebih dari 50%, sehingga pendapatannya juga mengalami penurunan sebanyak 50%. Untuk bahan baku, hanya untuk bahan baku ini untuk di 3 dampingan YSKK tidak mengalami banyak kendala, yaitu dengan menunjukkan
67% tidak mendapat pengaruh keterbatasan dari bahan baku. Karena memang untuk lokasi dampingan sendiri dan untuk produk yang diolah adalah hasil pertanian yang mengandalkan produk lokal, sehingga setelah kita observasi memang untuk jawaban dari 30 responden mengatakan 67%-nya tidak mengalami pengaruh. Selanjutnya yaitu pada pemasaran, yaitu untuk pemasaran hampir 100% perempuan pelaku usaha mengalami keterbatasan, yaitu karena salah satunya adalah PSBB, yaitu dengan salah satu statement di sini yaitu Bu Karyati, produksi tidak bisa dikirim ke kota karena PSBB melarang warganya keluar wilayah. Selain itu juga toko oleh-oleh banyak yang ditutup karena sektor wisata, sehingga produksi menjadi terhenti. Ini untuk salah satu statementnya. Ini untuk pemasaran media sosial. Jadi setelah saya observasi untuk penggunaan media sosial yang telah digunakan perempuan pelaku usaha dalam rangka bertahan di masa pandemi dengan terhambatnya pemasaran, yaitu sebanyak 24 orang sudah memiliki WhatsApp untuk sarana pemasarannya. Yang sisanya untuk 13 orang sudah mulai ke marketplace online ataupun ke media online lainnya dengan menggunakan Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ini untuk kelembagaan ekonomi lokal. Jadi untuk dukungannya, salah satunya kemarin kita juga mencari data untuk 3 koperasi dampingan YSKK. Ini dukungan yang diberikan kelembagaan ekonomi lokal, salah satunya yaitu penundaan pembayaran kredit atau yang meringankan dari warganya sendiri atau anggotanya sendiri kayak gitu. Terus selanjutnya untuk layanan juga dukungannya tetap dimaksimalkan, yaitu di masa pandemi untuk 3 koperasi dampingan di SKK masih melayani untuk simpan pinjam dan layanan lainnya, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan, dan telah dilakukan pada bulan Mei sampai bulan sekarang di kesekretariatan masing-masing. Ini untuk salah satu peran pemerintah terhadap UMKM, yaitu yang pertama dari Dinas Koperasi dan UKM Gunung Kidul. Setelah kita observasi ke sana wawancara, yaitu untuk dinas sendiri tidak dapat memberikan stimulus bagi pelaku usaha mikro karena kewenangannya hanya terkait dengan pelatihan dan pemantauan. Itu pun tidak dalam jumlah yang banyak, yaitu jumlah terbatas, dan tidak bisa menjangkau seluruh usaha mikro seluruh Gunung Kidul. Yang kedua yaitu dukungan pemerintah melalui penyaluran dana BLT atau BUPM untuk meringankan dampak COVID juga masih belum menyasar ke seluruh perempuan pelaku usaha mikro. Hal ini karena tidak adanya basis data terpadu dan berkala. Ini untuk kesimpulannya, dari sekian banyak penelitian kita meneliti tentang produksi, diversifikasi, dan pendapatan, hampir menyentuh angka 70%. Dampak pandemi ini menyebabkan dampak pada produksi, pada pendapatan, pada pemasaran bahan baku, dan lain-lain seperti itu. Dan untuk pemasaran bahkan 100% berdampak pada pelaku usaha, khususnya yang memang produknya itu harus dikirim ke luar kota seperti itu. Terus juga secara peran dan pengaruh kelembagaan ekonomi lokal, ini juga pelayanan tetap dimaksimalkan dengan protokol kesehatan, dan yang paling utama mereka memberikan kebijakan penundaan pembayaran yang memang meringankan dari UMKM terutama anggota dampingan YSKK. Terus yang terakhir untuk peran pemerintah, yaitu memang untuk BLT dan BUPM itu juga sudah diberikan, tapi mungkin belum menyasar ke seluruh perempuan pelaku usaha. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Ini rekomendasi yang disusun oleh YSKK terkait dengan permasalahan yang kita observasi di lapang, yaitu untuk perempuan pelaku usaha mikro kecil. Yang pertama yaitu melakukan inovasi produk
yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan ketersediaan bahan baku di tingkat lokal. Yang kedua yaitu mengoptimalkan pemasaran online untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta meminimalisir biaya pemasaran. Yang ketiga yaitu memperkuat lembaga ekonomi lokal, khususnya koperasi wanita yang sebagai wadah gerakan bersama dalam membangun ketanggungan ekonomi keluarga dan masyarakat. Selanjutnya ini untuk pemerintah desa dan daerah, yaitu yang pertama, oh ya, ini untuk sekian dari presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Winda dan telah menyampaikan hasil penelitiannya. Saya menggarisbawahi beberapa hal yang cukup penting menurut kami. Jadi berdasarkan penelitian ini dari produk-produk, karena mayoritas produk-produk dampingan kami itu kan produk-produk olahan makanan, tetapi bahan bakunya itu bahan baku lokal. Jadi olahan makanan ini termasuk salah satu yang terdampak cukup besar di COVID-19 ini. Tetapi secara bahan baku, ketika bahan baku itu bahan bakunya lokal itu sebenarnya menjamin ketahanan UKM sendiri selaku produsennya itu bisa bertahan. Makanya salah satu rekomendasi yang kami sampaikan sih memang bagaimana UKM itu bisa berinovasi sesuai kebutuhan pasar, tetapi tetap memaksimalkan bahan baku dari tingkat lokal. Jadi bagaimana bahan baku yang ada di tingkat lokal itu kemudian kita berinovasi untuk membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi tidak menggantungkan diri dengan bahan baku dari luar. Itu yang kemudian menjadi salah satu daya tahan atau ketahanan dari komunitas. Terus yang kedua, kita melihat Sewu agak saya mencari bahasa yang agak tapi yang paling penting ini kita melihat ada ketidaksiapan pemerintah itu dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Ini membuktikan bahwa nanti kalau dikritisi kalau saya salah, tidak ada persiapan mitigasi sistem yang bisa menguatkan perempuan pelaku usaha mikro kecil terutama sekali itu ketika menghadapi situasi-situasi khusus, misalnya bencana atau dampak pandemi seperti ini. Karena kita melihat salah satunya yang paling mudah lah itu, yang paling mudah kan saat ini menurut saya bantuan apapun namanya ya, BLT, BUM, apapun lah dari desa, dari kementerian sosial dan lain sebagainya itu menurut saya penyalurannya pun di tingkat bawah itu masih tumpang tindih sekali. Ada yang masih double, ada yang mungkin kalau sampai di sini saya nggak tahu ya apakah sudah dapat semuanya. Tetapi ketika kita melakukan riset itu ada yang tidak mendapatkan sekali. Jadi ini membuktikan bahwa memang basis data terpadu yang dimiliki pemerintah itu memang masih belum valid lah, masih perlu diperkuat kembali. Makanya salah satu rekomendasi kami memang basis data terpadu ini penting sekali, karena dengan data itu kita bisa melakukan proses-proses pendampingan itu, proses pendampingan, penyaluran BLT dan lain sebagainya itu secara maksimal. Terus yang ketiga, pentingnya kolaborasi multi pihak. Jadi pemerintah tidak jalan sendiri-sendiri, teman-teman organisasi masyarakat sipil, NGO ataupun LSM tidak bergerak sendiri, pemerintah desa tidak bergerak sendiri, tapi bagaimana kita bergerak bersama-sama sehingga ada gerakan yang sistematis gitu. Siapa melakukan apa gitu sehingga tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya.
Mungkin seperti itu yang saya garis bawahi dari yang disampaikan Mbak Uda tadi. Selanjutnya mungkin saya persilakan Bu Karyati untuk, jadi beliau salah satu pelaku usaha langsung, terus ketua ya, ketua dari Koperasi Sekar Arum. Jadi beliau akan menceritakan bagaimana dampak pandemi COVID ini terhadap beliau pribadi sebagai pelaku usaha, kemudian bagaimana upaya-upaya yang dilakukan secara bersama melalui kelompok itu. Karena salah satu temuan kami ternyata kelompok ekonomi lokal koperasi wanita ini cukup membantu keberadaannya itu terhadap perempuan pelaku usaha. Jadi keberadaannya itu ternyata juga dimanfaatkan oleh perempuan, oleh anggota itu untuk meningkatkan ketahanannya itu. Untuk kami persilakan Bu Maria. Kepada Bapak Ibu dari Dinas Pemberdayaan dan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunung Kidul yang terhormat, kepada PSKK yang saya hormati, juga kepada pemerintah desa dampingan PSKK yang saya hormati juga, kepada semua peserta seminar pagi ini yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan, sehingga masih diberi kesempatan untuk bisa tatap muka bertemu di Joglo Jawa Senin dengan keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, saya mau bercerita sebentar tentang dampak COVID-19 yang saya rasakan sebagai pelaku usaha kecil, di mana di saat COVID-19 wabah datang, ya, saya sebagai pelaku usaha sangat luar biasa merasakan dampaknya. Ya. Saya rasakan kayak seperti awal dari usaha saya melebihi malahan. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebelum COVID-19 itu saya bisa menembus pasaran di beberapa toko oleh-oleh dari hasil produk saya dan teman-teman itu sudah masuk di beberapa toko oleh-oleh, kalau nggak salah ada 8 toko oleh-oleh. Nah, dimana saat itu saya sudah dropping semuanya dengan perjanjian itu cash tempo 2 minggu sekali kita ambil, beliau bayar lunas dan ambil lagi. Nah, setelah ada COVID-19 semuanya terhenti. Luar biasa saya merasakannya. Terus saya juga berhenti juga, sempat berhenti, tetapi saya berusaha untuk bagaimana saya bisa mendapatkan pemasukan. Nah, saya berinisiatif begini. Terus saya ada cerita sebentar, ada salah satu ibu dari wali murid saya di PAUD, itu beliau juga mungkin ya merasakan dampaknya juga, karena beliau kepepet kepengen belikan susu anaknya, itu punya singkong, ya singkong ditawarkan ke saya. Terus aku tak bener, saya bilang begitulah, singkong itu dibawa ke tempat saya, akhirnya saya beli. Terus itu saya pasarkan lewat status guys, lewat WA nih. Itu saya bungkusin 1 kilo singkong tadi. Nah, ada yang pesen, alhamdulillah itu Bu, saya minta singkongnya enak enggak? Enak. Saya minta 25 kilo. Itu habis maghrib hujan-hujan saya harus nganter sejauh mungkin
luar biasa. Terus ada yang pesen itu singkong direbus dimasukkan di plastik muka. Saya melayani juga itu dengan harga 2.000 per muka. Alhamdulillah, walaupun sangat kecil, saya sangat bersyukur bisa menolong ibu yang harus beli susu anaknya, dan saya bisa jual singkong tadi. Walaupun singkong tadi nilainya nggak seberapa, tapi saya bersyukur sekali. Nah, alhamdulillah, saya juga berinisiatif untuk pokoknya saya harus bertahan walaupun 1.000 rupiah per hari saya harus punya pemasukan, karena kalau petani mungkin enggak, petani menurut saya itu petani pegawai mungkin enggak merasakan dampaknya seperti saya ya, tapi saya luar biasa dampaknya dari COVID-19-nya. Dan itu cerita lagi, karena produk saya masih banyak dan terhenti, itu dari Gatot itu saya masak, saya jual per mika 1.000-an, saya online kan lewat WA. Alhamdulillah ada yang minat dan semuanya berjalan lancar di waktu 2 bulan itu dengan singkong dan Gatot saya. Terus saya berinisiatif untuk nitip lagi ke warung-warung kecil di sekitar saya. Nah itu saya bikin lagi. Sebelumnya saya kalau bisa bendahara kami, karena bendahara kami dari koperasi, Bu, nek ada uang buat saya dipinjami dari koperasi. Saya nggak malu, Bu, cari pinjaman dari koperasi itu buat modal. Alhamdulillah saya dipinjamin, berjalan sampai sekarang. Nah itu dari dampak yang saya rasakan sangat luar biasa. Mungkin sekecil itu yang saya ceritakan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan lagi dari 8 toko oleh-oleh tadi sudah mulai jalan, dan alhamdulillah saya juga yang kemarin berhenti, dan dari walaupun sedikit modal saya tapi berhenti kan saya juga nggak bisa jalan. Sekarang sudah bisa berjalan mulai lagi, dan ada juga kemarin tuh kasusnya dari toko oleh-oleh itu karena musimnya musim olahan singkong itu, saya tanya kok sudah musim Gatot kok nggak ngambil lagi Bang. Saya sudah di dropping dari tetangga jenengan. Nah itu tadi saya juga berhenti lagi. Jadi setelah itu saya login lagi, saya datang ke tokonya. Dari sekian yang saya tinggalin di situ itu saya dikasih 100.000 dari Semen ke Wonosari itu. Gue tak kasih dulu 100.000 enggak apa-apa. Saya pulang tuh kayaknya rasanya gimana gitu. Mungkin rezeki saya baru sekian yang saya terima. Mohon maaf, saya sangat merasakan sekali dari dampak COVID-19 ini. Ada lagi juga itu untuk anak-anak yang belajar di dalam PAUD itu juga ini Bu. Kemarin saya juga libur beberapa bulan, datang ke rumah, ibu kok nggak sekolah. Itu juga saya sangat sakit sekali. Mungkin ada yang merasakan seperti saya. Memang saya cerita sebentar. Nah, itu lagi ada yang kembali ke depan lagi. Akhirnya saya bikin produk lagi, aneka keripik dan banyak, dan saya mengemasi kecil-kecilan dari 2.000 sampai 5.000 rupiah dan jual. Dan saya jalan sudah beberapa bulan ini, alhamdulillah
banyak yang berminat, dan alhamdulillah kita bisa jalan walaupun kita jalannya baru merangkak istilahnya, tapi saya sudah bersyukur sekali bisa bertahan di produk saya dan bisa membantu ekonomi saya. Saya berterima kasih sekali kepada ISKK dan pemerintah yang sudah memperhatikan kami, dan ISKK yang sudah memotivasi kami. Sesering mungkin saya walaupun hanya lewat WA itu dikarungi dari Dinas Pertanian. Bagaimana Bu sekarang? Alhamdulillah kita syukuri saja, mudah-mudahan semua cepat berlalu. Mungkin cerita dari kami sekian. Mohon maaf ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini demikian tadi kisah nyata yang dirasakan dan disahkan langsung oleh pelakunya. Jadi apa yang dialami Bu Karyati ini saya yakin juga dialami. Kalau gabungan kami di Gunung Kidul ini sekitar hampir 350-an. Saya yakin juga mengalami hal yang sama apa yang disampaikan Bu Karyati itu. Belum lagi yang segunung itu yang tadi disampaikan datanya sekitar 193.000 sekian pelaku usaha mikro kecil gitu. Tapi luar biasa dampaknya, dan yang menjadikan bertahan itu ternyata para pelaku usaha mikro kecil. Kalau kita melihat, kami melihat gabungan kami itu proses adaptifnya itu luar biasa cepat gitu. Jadi ketika ibu-ibu melakukan usaha produknya itu seperti ini, kemudian kita mengalami kendala itu, kemudian mereka berusaha, kemudian bagaimana kalau dibalik seperti ini. Jadi ada pembicaraan untuk diversifikasi produknya, atau bahkan ada beberapa yang berusaha mengubah usahanya itu menjadi usaha yang lainnya gitu. Jadi proses perubahannya itu sangat luar biasa. Jadi ini menunjukkan bahwa tingkat ketahanan secara personal itu cukup tinggi, dan ini yang diperlukan untuk proses-proses saat ini, di suatu situasi saat ini, sehingga upaya-upaya untuk bangkit kembali itu bisa dilakukan. Terima kasih Bu Karyati. Selanjutnya mungkin dari Bu Muhammad dari perwakilan pemerintah bisa menanggapi hasil kami atau bisa menyampaikan kira-kira seperti apa yang sudah kita lihat dan apa yang akan kita lakukan untuk kami bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Yayasan Satu Karsa Karya Surakarta, Pak Yun. Yang saya hormati narasumber dari peneliti Pak Yuda dari SKK, dan yang saya hormati Bu Karyati, dan juga yang saya hormati dari perwakilan pemerintah Kelurahan Semin Pak Toto, kemudian Kelurahan Sambirejo dan juga Watu Siger yang saat ini hadir, dan yang sangat luar biasa saudara-saudara kami ibu-ibu pelaku usaha yang saat ini hadir, yang menjadi perempuan yang hebat, tangguh, dan luar biasa. Izin, terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan bersama-sama berkumpul di Omah Joglo Semen ini dengan penuh rasa syukur kita dan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Kidul yang mendapatkan undangan
saya berdua dengan Pak Ardi yang ditugaskan hari ini bersama-sama Bapak dan Ibu untuk bisa melaksanakan dan mendengarkan bersama, dan juga mungkin nanti ada saran usul masukan dari hasil penelitian YSKK Surakarta untuk wilayah dampingan di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada YSKK yang sudah mulai 2010-2011 berada di Kabupaten Gunung Kidul, ternyata sampai detik ini masih mencintai Kabupaten Gunung Kidul, walaupun mungkin beliau-beliau juga tidak asli Gunung Kidul. Nah, bagaimana ini menjadi motivasi dan dorongan kepada kita semua yang asli, lebih asli lagi dari Gunung Kidul, yang tinggal di Gunung Kidul. Beliau-beliau yang sudah menginisiasi, mendampingi beberapa kegiatan di Kabupaten Gunung Kidul, mudah-mudahan ke depan masih dilanjut, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian terkait dengan perempuan pengelola dari usaha mikro menengah ini, pengelola usaha di Kabupaten Gunung Kidul, sebagaimana tugas pokok dan fungsi kami di pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, ternyata luar biasa. UMKM di Kabupaten Gunung Kidul yang dikelola oleh perempuan sangat-sangat banyak sekali. Dan apa program kami dari DP3A KBPM dan di Kabupaten Gunung Kidul untuk mensupport teman-teman para perempuan, ibu-ibu yang berkecimpung di dunia usaha mikro menengah ini. Salah satunya adalah untuk peningkatan kapasitas dari para pengelola. Dan kami mempunyai yang kita namakan kelompok Desa Prima, Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Ini kami bersinergi sejak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di daerah istimewa Yogyakarta, dan kami yang di tingkat kabupaten membentuk sebuah kelompok ataupun yang dinamai Desa Prima ini. Di Kabupaten Gunung Kidul sudah ada 39 Desa Prima, dan saat ini juga hadir dari forum Desa Prima kita Bu Sri Umami, ini ketua forum Ibu dari Semen. Kemudian dari Desa Sambirejo juga hadir Ibu dan teman-teman, dan juga Bapak Ibu semuanya. Bukan berarti kelompok yang lain tidak menjadi binaan kami, tetap perempuan di bidang ekonomi yang mengembangkan tetap menjadi mitra dan binaan kami di Dinas DP3 KBPM dan di Kabupaten Gunung Kidul. Terkait dengan hal tersebut, peningkatan kapasitas telah kami berikan kepada kelompok-kelompok. Setiap tahun kami ada yang dari sumber dana sektoral kami dari dinas dan juga dari PIWK. Untuk tahun 2021 ke depan kami mempunyai sasaran 17 kelompok PIWK yang itu adalah merupakan usulan dari bawah yang akan kami dampingi dan mendapatkan pelatihan dari kami. Nanti kami carikan narasumber sesuai dengan usulan mereka. Kemudian untuk yang sektoral dari kami di tahun 2021 ada 7 kelompok juga. Nah, ini prosesnya bagaimana untuk bisa mendapatkan dampingan dari dinas kami maupun dari OPD yang lain melalui Musrenbang atau usulan Musdes. Jadi YSKK waktu awal-awalnya telah membuka sekolah perempuan, kemudian mendampingi bagaimana perempuan bisa dan berani membuat sebuah usulan yang responsif gender. Ini luar biasa. YSKK sudah mulai 2011 sudah menginisiasi ini. Nah, ini terbukti setiap usulan kebutuhan dari perempuan untuk perempuan dan anak ini sudah luar biasa didampingan YSKK. Dan bagaimana untuk proses bisa mendapatkan kegiatan ini? Monggo ibu-ibu setiap ada kesempatan Musrenbang Dus Kadukuan, kemudian di Kalurahan, kalau sekarang Musren Bangkal, Musdes, Musyawarah di Kalurahan, silakan untuk bisa hadir dan menyampaikan kebutuhan.
Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Direktur ISKK Mas Iwan, bahwa data adalah sebuah hal yang sangat penting. Semua usulan itu alangkah indahnya, alangkah baiknya, dan memang harus didukung dengan data. Kalau penjenengan membuat usulan, alangkah baiknya kalau penjenengan sudah pegang data. Ini loh perempuan kami yang menjadi kepala keluarga, perempuan kami yang membutuhkan, yang mempunyai usaha tapi kurang peningkatan kapasitasnya untuk bisa pelatihan atau kekurangan modal. Ini dipegang oleh ibu-ibu sehingga pada saat menyampaikan usulan di musyawarah di tingkat kelurahan itu sudah berdasarkan data basicnya. Kemudian yang selanjutnya adalah di saat pelatihan pun kami menyisipkan beberapa materi, antara lain bagaimana keamanan pangan, bagaimana cara pengolahan yang sehat, bahan baku yang baik. Ini juga kami bekerja sama dengan OPD terkait yang membidangi, dan juga untuk bisa mendapatkan, kelompok itu mendapatkan sertifikat, ya, sampai sertifikat sekarang yang sudah yang terbaru adalah sertifikat halal, ya. Ya. Jadi sertifikat sudah tercatat di kecamatan, kemudian juga mendapatkan sertifikat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kemudian juga kami bekerja sama dengan lintas sektor. Kami mempunyai forum PUSPA, partisipasi publik, ya, untuk pemberdayaan perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak. Ini juga kami berkolaborasi dengan beberapa NGO maupun juga beberapa pengusaha di bidang olahan makanan, kerajinan dan sebagainya. Ini kami harapkan juga sebagai narasumber saat pelatihan dan juga sebagai orang tua asuh maupun bapak angkat, ya, seperti itu, seperti Bu Tri dari Aspemako Kabupaten Gunung Kidul itu sudah bisa menerima produknya dari teman-teman usaha. Ini bisa memberikan kesan curah, jadi tidak kemasan tapi curah, kiloan. Berapapun bisa diterima asal sesuai dengan standar, dalam arti seperti pasar yang diminati oleh pasar. Makanya keripik makanan yang ringan-ringan, keripik, kemudian yang bisa tentang waktunya lama, ya, bukan makanan basah. Ini dari IWAPI, dari Aspemako, dari PPCI, ya. PPCI ini perkumpulan pengusaha di bidang jasa dan restoran di Kabupaten Gunung Kidul juga sudah ada, belum lama, untuk dari tahun 2020 ini berdiri. Jadi kami juga membuka kerjasama MOU dengan para pihak untuk kita bantukan ataupun kita kolaborasikan dengan teman-teman yang mempunyai usaha, perempuan yang mempunyai usaha. Satu lagi, kami bekerja sama dengan CSR yang ada di Kabupaten Gunung Kidul untuk Desa Prima dan juga kelompok yang lain. Untuk 2020 kami berhasil memberikan CSR dari BPD Daerah Istimewa Yogyakarta melalui BPD Cabang Wonosari untuk 100 juta bagi 5 kelompok Desa Prima di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi seperti itu untuk pelatihan dan juga untuk tambah modal usaha. Desa Prima pun waktu sebelum ada aturan untuk hibah bansos, kami masih bisa memberikan modal usaha sampai dengan tahun 2016. Namun 16 ke sini kami tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan modal usaha, sehingga ini dilimpahkan ke DIY untuk di APBD 1 lewat Dinas Pemberdayaan masih bisa memberikan modal usaha bagi 30 Desa Prima, yang 9 dari kami dari APBD di tahun 2016, yang 4, yang 5 kemarin yang Desa Prima yang 5 di tahun 2020 kami usulkan dari CSR BPD Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini setiap tahun buka Bapak dan Ibu, dan di tahun 2021 kami masih mempunyai kesempatan. Namun memang untuk tambah modal usaha ini sangat-sangat selektif sekali. Jadi monggo nanti dari kelompok-kelompok bisa mengajukan proposal ke kami juga
nanti kami informasikan untuk di tahun 2021, pelatihan maupun juga untuk tambah modal usaha. Untuk pemasaran ini yang menjadi kendala terbesar bagi kami. Sebetulnya di Kabupaten Gunung Kidul sebagaimana rekomendasi dari SKK yang disampaikan Mbak Winda, ini sangat bagus sekali dan nanti akan disampaikan mudah-mudahan sampai ke pimpinan di Kabupaten Gunung Kidul sehingga bisa ditindaklanjuti. Contohnya dalam rangka bagaimana untuk memperkuat produk lokal bisa dimanfaatkan atau dalam situasi apapun itu adalah produk lokal bisa dimanfaatkan. Jadi, contohnya snack. Dulu itu waktu mungkin 3 tahun ke sana itu masih menggunakan semua rapat di kabupaten harus menggunakan produk lokal. Tapi sekarang itu hilang karena aturannya mungkin tidak diperbarui. Nah, ini menjadi karena saat ini yang hadir kami dari Dinas Pemberdayaan nanti akan kami sampaikan bahwa untuk regulasi ataupun payung hukum agar semua OPD sampai dengan kelurahan nanti menggunakan produk lokal, snacknya tidak berbahan baku ataupun mengambil dari luar daerah. Ini sudah ada. Kemudian untuk pemasaran online ini luar biasa. Kami di forum Desa Prima juga sudah teman-teman ibu-ibu menawarkan produknya dan kami berusaha di event-event tertentu juga kami mengambil produk-produk dari teman-teman ini untuk bisa kita kalau ada kunjungan tamu, hari ini juga ada tamu kami dari Kanaman karena COVID ini sehingga yang hadir dibatasi seperti itu. Kemudian untuk memperkuat lembaga ekonomi lokal koperasi ini juga terima kasih pada YSKK yang telah menginisiasi yang ada sebetulnya yang ada di Semen, kemudian Batu Segar dan Kampung. Namun saat ini pun Kampung hadir belum. Nah, Kampung itu juga kemarin luar biasa ya, untuk pengelolaannya. Monggo Ibu jangan patah semangat. Saya dengarnya kok agak lesu. Ada luar biasa. Kampung dulu adalah menginisiasi yang terlebih dahulu untuk koperasi ini. Nah, ini juga karena sifat perempuan itu yang telaten, biasanya lebih telaten itu ibu-ibu. Ini koperasi ternyata ya Pak Toto, ya, koperasi ataupun kegiatan yang dikelola oleh ibu-ibu ini biasanya akan lebih bertahan lama karena itu tadi sifat dari perempuan atau ibu-ibu sifat yang telaten, yang tekun ini akan membuahkan suatu hasil. Kemudian juga karena saat ini ada pemerintah kelurahan yang hadir, alangkah indahnya ini sudah diinisiasi oleh Pak Toto juga kerjasama dengan BUMDes yang ada, ya, dengan BUMDes yang ada di masing-masing desa. Di sana ada mengelola wisata, kemudian ada rest area, kemudian lain-lain. Nah, ini juga bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman usaha ini bisa memasarkan hasil usahanya dan juga mungkin bisa ada MOU dengan kelurahan Pak Toto, umpamanya nanti snack, kemudian mungkin rest area dikelola di situ setiap Sabtu Minggu teman-teman bisa memasarkan. Ini alangkah indahnya. Kemudian juga di Sambirejo juga luar biasa. Produk-produknya yang mengangkat dari kelor, ya, dari kelor ini juga karena di sana perbatasan dan membuka pintu masuk Gunung Kidul dari arah utara adalah di Sambirejo. Ini juga punya prospek yang ke depan. Harapannya semua ini memang harus ada hitam di atas putih atau MOU. Kelurahan dengan siapa? Kelurahan kami yang kabupaten dengan siapa? Ini akan lebih memberikan sebuah kesepakatan yang memang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jadi beberapa hal sekali lagi memberikan apresiasi kepada YSKK. Harapan kami dari pemerintah kabupaten dilanjutkan tidak hanya sampai ke sini. Mungkin kepada ibu semua tetap semangat merasakan diri agar dapat kesehatan dengan baik dan monggo kita selalu
Baik, terima kasih. Mudah kalau lihat secara nasional, karena saat ini Kementerian Desa dan Program Pendidikan Perempuan itu melakukan program Desa Ramah Perempuan dan Pendidikan. Jadi Kementerian Desa dan KTPPA itu melaunching Desa Ramah Perempuan dan Pendidikan. Terus kalau kita lihat arahnya lagi ya, SDGs sekarang juga sudah diturunkan di tingkat desa. Terus di UU Cipta Kerja itu dukungan terhadap UMKM dan dukungan terhadap desa. Misalkan BUMDes itu otomatis sudah berbadan hukum, seperti itu kan sebenarnya memudahkan untuk pergerakan ekonomi di tingkat desa. Jadi ini sebenarnya banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan bersama ke depannya. Kita bisa bersinergi karena berdasarkan pengalaman itu kuncinya saat ini adalah kolaborasi. Jadi bukan siapa yang paling, tetapi bagaimana kemudian kita bersama-sama mengupayakan yang terbaik dalam proses-proses penguatan perempuan pelaku usaha ini. Karena pemerintah punya sumber daya, teman-teman NGO LSM juga punya sumber daya, pemerintah desa punya sumber daya, kelompok juga punya sumber daya. Bagaimana kemudian sumber daya ini bisa terhubung bersama untuk kemudian mencapai tujuan bersama-sama. Itu yang PR kita ke depannya seperti itu. Baik, selanjutnya kita buka forum tanggapan, forum tanya jawab, usulan dan lain sebagainya, terutama terkait dengan hasil penelitian kami ataupun hal-hal yang lainnya. Karena di sini juga kita mengundang pemerintah desa, kemudian ada pengurus-pengurus kelompok. Silakan kalau ini ada sesuatu yang ingin disampaikan, yang kita bisa sharing bersama, berbagi bersama, yang itu bisa membentuk gerakan bersama ke depannya. Monggo kami silakan untuk sesi pertama ini dua atau tiga ya, dua dulu. Nah, situ mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mengenalkan dulu, saya sekarang Pak Lurah dari Batu Sika. Mungkin ada teman saya berdua dari Batu Sika, Pak Kamituo, berdua hadir. Karena yang membidangi tentang koperasi adalah mungkin perempuan ini Pak Kamituo, saya ajak. Untuk selanjutnya langsung pada sasaran dan proses sampaikan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas firman-Nya. Pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesempatan, alhamdulillah, berkumpul di aula Joglo ini dengan keadaan selamat. Mudah-mudahan tidak ada alam suatu. Yang selanjutnya, terima kasih kepada yang teman-teman dan saya perlu menanggapi setelah
kita menerima beberapa paparan dari Pak Direktur, Ibu yang mewakili dari Dinas DP3 dan dari narasumber. Ini banyak hal yang dapat saya mengerti, dan saya pertama mengucapkan terima kasih pada YSKK yang selama ini telah mendampingi di kelompok perempuan pengelola koperasi yang didampingi oleh YSKK di Kalurahan Batu Sigar. Ini ada 3 perwakilan saudara saya, itu Mbak Yarsi, Mbak Nagemi, dan yang satu itu namanya siapa lupa saya. Wenda. Organe lali. Itu ketiga. Jadi selama ini betul-betul ucapan terima kasih atas pendampingannya. Dan yang tidak kalah penting perlu saya sampaikan dan kita laporkan, bahwasanya selama ini, selama pandemi ini adalah mungkin dia tidak berani maklum sama yang dialami pada ibu-ibu yang di depan. Sehingga ini produksi niku mencapai mungkin satu hari 10.000, kalau sekarang hanya mungkin Rp2 itu yang dialami. Jadi mungkin kemerosotan berbeda. Walaupun demikian tetap kita eksis, kita tidak putus semangat, tetap kita berusaha semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya, mohon pada Ibu yang mewakili dari Dinas DP3 untuk nanti tidak hanya di Batu Sigar, mungkin umum produk-produk yang nanti akan dicapai oleh kelompok-kelompok perempuan, koperasi perempuan ini mudah-mudahan bisa dikawal maupun bisa memberikan sumbangsi untuk tentang pemasarannya biar tidak mandek di jalan. Itu harapan saya. Dan selanjutnya perlu saya sampaikan tentang, mohon nanti di pelatihan yang disampaikan oleh Ibu tentang PIBK itu memang sudah berjalan di depan saya. Yang tahun saya sudah menjadi Pak Lurah itu 2 tahun yang lalu, itu ada pelatihan di KTW kelompok tani wanita di Padukuhan Batu Sigar. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dengan eksis. Untuk itu saya sampaikan kepada Ibu, mungkin di Batu Sigar bisa kalau ada usulan di sana mungkin bisa ikut dalam pelatihan yang akan datang. Untuk yang selanjutnya mungkin dengan harapan YSKK maupun kepala dinas DP3 bisa tetap mendampingi untuk pengembangan koperasi yang pada saat ini berjalan. Perlu saya sampaikan bahwa di Batu Sigar alhamdulillah Bu, mungkin sudah akan dilaksanakan pembukaan rest area kecil-kecilan. Nanti sesuai dengan harapan Ibu tadi bisa menampung olahan-olahan yang ada di Batu Sigar itu alhamdulillah. Namun demikian terhalang dengan adanya COVID-19. Kebetulan tanggal 20 kemarin sudah mulai mau diresmikan, namun belum mendapatkan izin, terpaksa ditunda untuk pelaksanaannya. Untuk nanti bila mana sudah agak mendung dalam COVID ini mungkin akan dilaksanakan. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan, yang pengunek-unek di hati saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pendampingan yang selama ini tidak ada henti-hentinya untuk di Kalurahan Batu Sigar, atas kerjasama yang sangat baik dari YSKK maupun kepala dinas DP3 Kabupaten Gunung Kidul. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
Daullah. Ada lagi? Monggo kami persilakan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu. Monggo kita seminar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian waktu kepada kami, dan kami hormati mungkin dari Ibu Mulat dan juga dari SKK dan juga Bapak Ibu tadi semuanya. Kami dari Koperasi Wanita Karya Perempuan Mandiri yang ada di Desa Watu Segar. Ini mungkin sedikit saya memperkuat untuk pertama, dari penelitian ini sebetulnya seandainya paslon-paslon ini hadir, mungkin akan saya sampaikan bagaimana kelanjutan ataupun dampak dari COVID ini bagi paslon-paslon yang mungkin nanti berkelanjutan. Ini akan, tetapi karena tidak hadir mungkin tidak bisa saya tanyakan. Untuk yang kedua, mungkin dari Ibu Mulat, Ibu Perso, apakah yang didampingi ini hanya bisa terima saja? Itu mungkin dari kami itu saja. Bisa bersinergi dari SKK dengan desa. Namun untuk dampingannya itu juga dengan BP3, KPBU dan tim. Untuk terkait yang lainnya, ini sebenarnya juga permasalahan terkait bantuan UMKM. Kemarin di desa kami, mungkin tidak hanya desa kami, untuk program BPUM itu juga sempat menjadi pertanyaan yang ditanyakan banyak dari para pengusaha yang punya usaha. Kok sing itu malah sing ora usaha? Itu yang pertama. Padahal dari kita kemarin juga sudah suruh mendata, kita sampaikan juga ke dinas. Itu data yang kita sampaikan benar-benar real yang usaha. Nah, ini mohon untuk dikoordinasikan, karena bagaimana ini akan menciptakan istilahnya permasalahan di tingkat bawah, terutama bagi pelaku UMKM yang memang itu melakukan usaha tapi justru malah tidak mendapatkan support dari BPUM. Sedangkan yang orang tidak punya usaha itu bisa dapat. Nah, ini kadang yang kita sebenarnya juga selaku pelaku yang di bawah di desa itu sudah mengupayakan, tapi kan kita tidak tahu secara pastinya apa yang menjadi kriteria, apa yang menjadi dasar data yang digunakan dari dinas untuk itu. Nah, itu mohon karena ini memang kesempatan yang baik, kita bisa bersama untuk bahas ini, nanti mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Begitu dari saya, kalau banyak kekurangan saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin teman-teman sementara 3 dulu, nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Ada beberapa dari kami di SKK yang akan menanggapi, nanti selanjutnya kami silakan pulang untuk menyampaikan terkait dengan paslon. Memang kita sengaja sebenarnya mengundang semua paslon pada kesempatan hari ini, tapi nggak tahu pertimbangannya apa. Memang sampai detik ini sih sebenarnya memang sudah masih ada yang datang lah, paling nggak perwakilan itu salah satunya, tapi sampai sekarang sih belum ada yang datang. Sebenarnya kami ingin nanti setelah ini itu kita melanjutkan dengan nota kesepakatan dengan paslon. Jadi nanti siapapun yang jadi paslon ini itu akan mendukung program pendampingan dan penguatan perempuan pelaku usaha itu. Sebenarnya kami pilihnya seperti itu. Tapi karena tidak hadirnya paslon ini, ya sudah, nanti kita akan menindaklanjuti setelah pilkada. Jadi siapapun yang jadi, kami tetap akan melakukan MOU ataupun nota kesepahaman bersama gitu, sehingga kita bisa bareng-bareng untuk melakukan proses pendampingan terhadap perempuan pelaku usaha. Terus yang kedua terkait dengan Bumdes Sambirejo, pada prinsipnya kami sangat terbuka sekali Pak untuk bekerja sama melakukan proses-proses pendampingan seperti ini, karena kami juga sudah melakukan beberapa pendampingan untuk inisiasi Bumdes di beberapa wilayah. Salah satunya di Karang
beberapa titik yang kita dampingi. Ada yang basicnya itu wisata, ada yang basicnya itu pengolahan sampah terpadu, ada yang basicnya itu ya ini produksi olahan makanan dan lain sebagainya gitu. Jadi terhadap basicnya sih kita sangat terbuka sekali untuk melakukan proses-proses kerjasama lah gitu. Nah nanti tinggal ke depan mungkin kita perlu ngobrol-ngobrol lagi ya, kita akan seperti apa dan bagaimana kita akan mengupayakannya bersama. Mungkin seperti itu. Kami akan memulai dengan apa yang tadi perlu ditanggapi. Bapak Ibu, matur nuwun atas beberapa pertanyaan dan juga mungkin masukan dari Bapak dan Ibu. Yang pertama dari Pak Lurah Watu Sigar, matur nuwun Pak Lurah beserta Pak Kamito dan Ibu-ibu kelompok. Untuk pemasaran kami catat Bapak, nanti kami sinergikan kembali, kami koordinasikan kembali dengan forum-forum kami yang ada di DP3, baik forum Puspa maupun forum Desa Prima. Kami juga mempunyai forum maupun Pokja Kebersamaan Gender di Kabupaten Gunung Kidul. Ini akan kami bawa bagaimana untuk pemasaran dari teman-teman ibu-ibu perempuan ini bisa ada sebuah sebuah kegiatan maupun adanya kiat-kiat untuk pemasaran dari hasil produk ibu-ibu ini, ada sebuah solusi seperti ini. Terus nanti baik Bapak dan Bapak Lurah ini sudah kami catat. Kemudian untuk PIBK Watu Sigar, monggo nanti diusulkan kemawon. Kelihatannya di tahun 21 wonten ya Pak Watu Sigar. Watu Sigar wonten di tahun 2021 ini wonten PIWK juga. Kemudian kagem ibu yang dari koperasi, ya apakah yang didampingi hanya Desa Prima? UMKM ini di semua OPD di pertanian ada, kemudian di dinas koperasi, di perindustrian ada, di pendidikan ada. Khusus yang di kami adalah yang Desa Prima. Yang didampingi apakah hanya Desa Prima? Tidak tentunya. Hanya memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami yang untuk pelaporan yang kami secara intensif adalah yang Desa Prima. Namun semua kelompok perempuan ini karena kami di bidang pemberdayaan perempuan otomatis menjadi ranah kepedulian kami juga. Yeah. Kemudian untuk Pak Kamito Sambirjo yang hadir saat ini mewakili Bu Lurah atau nuwun bisa bertanya monggo Pak diuri-uri komitatif. Kemudian bagaimana dengan BUMDes ini nanti mohon dampingan juga ya sekarang kami juga dari Kabupaten mohon sangat ini juga dan sampaikan kepada Bu Lurah dan juga jajarannya nanti untuk BUMDes ini juga akan kami sampaikan ke bidang pemberdayaan masyarakat karena di satu atap kami ada bidang pemberdayaan masyarakat dan juga bidang pemerintahan desa. Jadi ini nanti kami sampaikan ke beliau yang punya tugas pokok dan fungsi di BUMDes ini. Alangkah indahnya jika ini di Sambirjo ini bisa nanti sebagai sebuah percontohan bagaimana untuk BUMDes dan Desa Prima dan juga desa wisata atau kalau orang wisata di desa wisata dan wisata ini sangat berkolaborasi sehingga akan menjadikan sebuah media ataupun wahana bagi teman-teman pengusaha pengelola usaha di desa jadi di kelurahan ini untuk bisa mengembangkan produk-produknya. Kemudian untuk bantuan UMKM yang BPUM kami sering di WA juga, padahal kami tidak tahu menahu ini ya. Kami tanyakan ke dinas koperasi, beliau menjawab ini lho Bu Mulat, desa ini wis data seko desa dilanjutkan ke pusat melalui dinas koperasi. Wis tak sampaikan, ini kok metune kaya ono. Lah kuwi tanya apa Mbak? Kula ngaten nggih. Jawabannya yo ora ngerti wong nik. Jadi cuma nik yang diterang nik yang masuk ke BRI itu. Nah, ini dari desa maupun teman-teman kelompok juga banyak. Pripun ten iki Bu Mulat? Jenengan itu di pemberdayaan perempuan. Waduh, nggih Bu tak tanyakan, nggih Pak. Namun jawabannya seperti itu kan.
menurut dari dinas koperasi, teman-teman di dinas koperasi itu ada pendataan ulang, betul Pak? Iya. Nah itu apakah sudah disampaikan Bapak-bapak? Pendataan ulang sampun ya? Nah mudah-mudahan ada lagi di 21, di 2021 mudah-mudahan. Nah ini juga banyak yang ternyata hanya nik, namun nik ini kalau tidak ada di, belum punya KTP, tetangga saya itu dapat 3. Jadi suaminya, istrinya, anaknya. Nah anaknya karena belum punya KTP juga tidak bisa keluar, ternyata seperti itu. Tapi ada juga yang tidak mendapatnya. Ini desa kami tanyakan Pak Lanjuran data betul anak eda betul itu. Jadi cuma dilihat di kakak itu, mungkin di kakaknya itu. Karena kakaknya, niknya kakak itu ada nama-nama itu keluarnya seperti itu. Jadi yang memang ya masih banyak kendala. Tetap semangat Bapak Ibu, monggo mendampingi teman-teman di tingkat kelurahan, di masyarakat yang terbawah. Ini garda terdepan ini ada di kelurahan, monggo. Dan kami percaya karena ibu-ibu ini sangat telaten, ulet, tangguh, ya seperti halnya ibu-ibu yang ada saat ini, kami percaya untuk bisa bisa mengatasi adanya pandemi COVID-19 ini. Walaupun bagaimana tadi disampaikan Bu Karyati juga ibu-ibu yang lain, ini sungguh luar biasa. Mereka membuat inovasi, berkreativitas di masa pandemi ini dengan membuat sebuah inovasi produk-produk baru. Di Ngawen, di Semen itu setiap hari di status beliau-beliau itu isinya tidak hanya foto-foto yang tidak, tapi produk-produk mereka sudah mereka sampaikan, sehingga sangat menarik ini untuk pemasaran dari produk-produk beliau. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun, monggo Bu Karyati menambah. Terima kasih sekali waktu yang diberikan. Saya ingin menyampaikan sangat berterima kasih sekali kepada ISKK yang selama ini mendampingi koperasi perempuan Desa Semen, Kelurahan Semen dari 2011 sampai saat ini masih tetap setia didampingi kok dalam macam-macam. Mohon untuk motivasinya lebih untuk koperasi kami agar nanti bisa dari pemerintah desa bisa memperhatikan kami dan bisa mengikut sertakan dalam event-event rapat desa misalnya di musrenbang dan sebagainya. Terima kasih sekali dan terima kasih sekali kepada Ibu Molat yang telah memotivasi kami sebagai perempuan usaha mikro kecil. Mungkin dari saya ini yang saya sampaikan. Terima kasih sekali. Saya kembalikan. Bapak Ibu, terkait dengan pemasaran secara khusus, sebenarnya saat ini memang kami sendiri di YSK sedang menyiapkan bagaimana kemudian kita ingin mendorong kelompok maupun perempuan pelaku usaha mikro kecil ini mulai intensif untuk memaksimalkan penggunaan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Intinya sih bagaimana kemudian kita ingin mendorong perempuan ini bisa melakukan pemasaran secara online. Karena pemasaran online ini, digitalisasi pemasaran ini sebenarnya secara biaya itu akan lebih ringan, lebih murah dibandingkan pemasaran secara konvensional, secara offline. Karena seperti misalnya tadi yang disampaikan Bu Karyati itu, ketika harus perjalanan dari sini kemana kemudian menawarkan produk pun pasti juga membutuhkan biaya itu. Tapi melalui online ini hanya dari tempat kita saja kita sudah bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah, untuk persiapan awal kita sudah menyiapkan, saat ini sih kita baru mulai di
Rejo. Salah satunya yang cukup intens, misalkan katalog rasa desa seperti ini. Jadi ini adalah katalog produk-produk dari kelompok. Jadi sebenarnya kita pengen apa ya? Kalau selama ini mungkin dari sisi foto misalkan itu fotonya hanya seadanya saja, bagaimana kemudian kita bisa ya memfoto dengan baik itu sehingga bisa lebih secara infografisnya itu lebih menarik gitu bagi konsumen dan lain sebagainya itu. Terus bagaimana semua produk-produk itu kemudian bisa, kalau selama ini mungkin penawarannya satu-satu, dengan adanya katalog seperti ini kan nanti konsumen itu bisa memilih, langsung memilih, oh saya ingin ini dan sebagainya. Jadi ini saat ini kita sedang merintis ini karena kalau pemasaran itu memang kita harus punya data untuk melakukan promosinya juga. Nah, salah satu data yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan adalah katalog produk seperti ini. Dan ini yang baru kita mulai untuk saat ini, dan kedepannya kita akan memang fokus di situ. Baik, sudah jam 11. Terakhir mungkin kalau masih ada yang ingin disampaikan. Nanti nek dituruti kita harus nambah hari di sini. Mas itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dari GP3 beserta jajarannya, yang kami hormati Direktur YSKK beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Kades dan Bapak Kamituwo dari Desa Watu Sigar dan Desa Sambirejo, dan rekan-rekan pelaku UMKM, koperasi dan desa prima se-Kecamatan Ngawen. Yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada YSKK yang sudah mendampingi kami sejak tahun 2011. Dari kami belum punya produk dan masih dalam kelompok sudah didampingi dan sampai sekarang sudah menjadi koperasi. Kami sangat mengucapkan terima kasih. Untuk kampung sendiri mungkin yang untuk pendampingan YSKK itu diutamakan untuk koperasinya. Jadi untuk UMKM-nya, untuk usahanya mungkin walaupun anggota koperasi tapi masih berjalan sendiri-sendiri. Dan kendala di kami itu untuk UMKM-nya itu persaingan antar pengusaha sendiri. Jadi persaingan harga kami itu belum menemukan harga yang sama. Jadi mungkin karena kebanyakan anggota di kami itu petani, jadi untuk menjualnya kebanyakan itu yang penting laku, dan untuk harganya mungkin yang belum bisa memasarkan untuk keluar dari Ngawen sendiri, yang tidak bisa menjual selain pasar, mungkin harganya masih di bawah harga yang kita bisa menjual ke lain daerah. Untuk yang selanjutnya, di sini dari Desa Sambirejo dan Desa Watu Sigar kok ada Pak Kamituwo dan Pak Kades. Untuk kampung sendiri nggak ada, itu memang nggak dapat undangan atau memang nggak hadir. Jadi kami merasa kok kayak dianaktirikan, ini yang menanaktirikan dari YSKK sama dari Pak Kades sendiri. Untuk yang selanjutnya, mudah-mudahan dengan adanya program BUMDes yang ada di desa-desa, diharapkan nanti kedepannya bisa mengkoordinir produk-produk lokal yang ada, sehingga kami produknya itu bisa sama rata dan sama harga, jadi tidak persaingan yang jadi saling menjatuhkan begitu. Untuk selanjutnya, untuk dari DP3 sendiri mungkin kalau di desa kampung untuk koperasinya belum pernah mendapat pendampingan, tapi kalau desa primanya mungkin sudah pendampingan dari DP3. Buat menami mekaten riyen saking kula ada salahnya kami mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih waktu yang kami minta. Langsung saja kepada Ibu Mulat dari DP3, mungkin tidak asing lagi, cukup familiar kepada ibu-ibu wanita dan termasuk saya itu kalau dengan bisa prima nggak ngerti. Direktur YSKK serta anggota-anggotanya, Bapak Lurah, Bapak Kamituwo, dan rekan-rekan kami Srikandi yang luar biasa yang pada saat ini dipertemukan di Joglo Watu Payung yang tidak. Di sini sedikit kami mengapresiasi kepada YSKK dan DP3 yang telah mensinergikan kegiatan sehingga payung bersambut dalam rangka pemberdayaan warga masyarakat di Ngasem, Ngawen, dan Semin. Ini kerjasama Ngasem itu yang dulu mungkin di breakdown dari YSKK per desa itu 100, kalau ada 4 desa berarti 400 ikan itu. Nah ini kalau setiap hari itu bisa menabung Rp1, berarti dari awal diinisiasi sekarang sudah mempunyai budi-budi yang luar biasa. Tapi saya nggak tahu itu di follow up atau tidak. Terima kasih. Selanjutnya non sewu di sini kami berikan masukan saja terkait dengan tadi Ibu mendikate dari Ibu Bola tadi bahwa memang di wilayah ibu-ibu tadi biasanya terkendala dengan regulasi yang ada. Dulu mungkin begini, sekarang yang menyediakan makan dan snack harus punya NPWD. Tapi dengan kesikapan DP3 itu juga bisa langsung didampingi dan dilaksanakan. Tapi bagi ibu-ibu yang belum mempunyai NPWD, ini kan sebuah kendala yang artinya oke, regulasinya seperti itu, tapi ada benturannya. Kok sebetulnya ada begini, kok ini ada ini kan? Bagi masyarakat kami, kelompok kan tidak mungkin serta-merta terus bisa itu. Dan selanjutnya, ini sebetulnya semua itu tergantung kepada regulasi yang ada. Misalkan Kulon Progo aja bisa, kenapa Gunung Kidul tidak bisa? Banyak sekali air-air yang dikelola, mungkin sumur bor yang dikelola, tapi masih beli air kemasan isi ulang. Kalau itu menjadi sebuah regulasi yang berada di Gunung Kidul luar biasa. Selama ini kan menguap tidak ada apa-apanya. Dan saya buat air yang di Gunung Kidul ini yang notabene Gunung Kidul terjadi kelangkaan air. Kenapa kabupaten tidak menginisiasi dan seperti di Kulon Progo pakai produk kita jual sendiri, kita pakai sendiri dan kekayaannya untuk kita sendiri. Ini sederhananya seperti itu. Dan memang non sewu ini memang karakter dari mungkin oknum, sehingga dari ibu tadi ketika ke musren bangkal itu ya mestinya dari grassroots, tetapi ketika ada sesobek kertas yang datang ke sana, ini tidak ada apa-apa. Ini di legislatif biasanya begitu, adanya BKK, adanya BSU itu membuat keengganan warga masyarakat untuk bermusren bakal dan selanjutnya. Karena apa? Tidak ada gunanya ketika kita harus non sewu memberikan informasi, memotret situasi kita. Akhirnya ya saya punya orang dan dia sangat dekat, ya itu yang dilaksanakan. Nah akhirnya apa? Terjadinya ketimpangan-ketimpangan yang mana potensi itu mesti digarap sehingga terabaikan karena apa? Ada kepentingan-kepentingan yang berada di situ. Dan sekali lagi ini mungkin di tingkat masyarakat terjadi persaingan yang tidak sehat. Tadi seperti Bu Karyati, non sewu pada saat itu mungkin maaf Bu Karyati yang memicu Pak Lurah itu saya.
Gitu. Jadi mohon maaf apabila mungkin Bu Karika tidak berkenan itu pada saat testimoni seperti itu. Misalkan begini, warga sebetulnya kelurahan itu sudah berupaya. Misalkan tadi Bu Karyati, jadi rusaknya harga itu dirusak oleh teman-teman kita sendiri. Sederhananya begini, di sana berapa Bu? Di sana 1 kilo 17.000. Bu, di tempat saya saja 16. Akhirnya apa? Itu persaingan yang justru membuat kita itu menjadi tidak sehat. Nah, ini pun seringkali non sewu warga kita juga tidak sering dibekali, mungkin belum terbekali begini. Atute ini adol tempe sak bungkus sih semenir kali hanya atute. Tapi dia tidak berpikir tentang biaya operasionalnya itu seperti apa sehingga terjadi harga satuan barang itu. Sehingga non sewu banyak sisi kelemahannya di situ. Dia belum berpikir operasionalisasi produksi berapa, akhirnya dibagi menjadi satu satuan barang sehingga akan menentukan harga itu. Kalau itu memang disampaikan, insya Allah masyarakatnya akan sedikit banyak bergeser. Yang tadinya gur sak-sae, akhirnya dia akan berpikir, akhirnya apa? Bargaining posisinya akan lebih tidak sakar PDW karena apa? Dia akan berhati-hati kaitannya dengan kos yang diberikan lagi. Mudah-mudahan ini nanti dari beberapa informasi dan dari beberapa masukan tadi akan memberikan semacam masukan sehingga kehati-hatian ke depan akan bisa tercipta. Sukses untuk DP3 dan sukses untuk YSKK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mulat beserta jajarannya, yang kami hormati Direktur YSKK beserta jajarannya, Bapak dari Kepala Desa dan Bapak Toto selaku pendamping kami di Desa Semin. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul tempat ini dan berkumpul walafiat. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada YSKK yang selama ini sudah mendampingi kami baik di koperasi maupun di KWT, juga desa primanya Tumulat, desa prima Semin juga mendapat dampingan dari YSKK selama ini. Untuk desa prima ini memang kami selaku UMKM, pelaku UMKM memang sangat terdampak sekali dengan adanya pandemi ini. Kemudian kami juga selama ini beralih olahan jadinya Pak. Yang tadinya kami membuat PP seandainya selama ada pandemi kami jadi beralih juga online Pak. Jual produk online kami pasarkan supaya mendapatkan pemasukan seperti itu. Dan kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Toto yang selama ini sudah mendampingi desa prima kami, juga dari pendamping Gunung Kidul, Bu Tuti dan Ibu Rahmat juga kami sangat berterima kasih. Ibu Winda juga telah mendampingi kami baik mengenai administrasi, pelatihan dan segalanya. Di sini saya ingin untuk yang telah disampaikan Bu Mulat tadi mengenai musyawarah kelurahan. Mungkin selama ini lembaga perempuan yang ada di desa Semin ini kurang diikutkan Pak. Jadi kita ini ada musyawarah itu tidak tahu dan tidak mendapat undangan begitu. Ya, jadi komunikasinya kurang. Sejak dulu sebetulnya juga sudah dibentuk YSKK sudah membentuk TIFA dan kebetulan kami sendiri yang menjadi ketua TIFA-nya waktu itu juga tidak kurang pendampingan juga, sehingga akhirnya mati sendiri Pak. Walaupun TIFA itu sudah mendompleng di PKK di Pokja 1, sebetulnya kita bisa menyampaikan di PKK-nya, tapi kalau untuk khusus ke pendekatannya juga sulit Pak, tanpa bantuan dari pemerintah desa begitu. Jadi kami mohon untuk pemerintah desa, monggo ibu-ibu atau lembaga-lembaga perempuan yang ada di desa diikutkan
apa-apa kebutuhan atau keperluan yang ingin kita utarakan atau program-program dari kelompok-kelompok perempuan yang ada di desa, mohon supaya nanti bisa mengakses dana desa itu. Sebab selama ini dana desa itu hanya PKK yang dana pun beda yang ada di desa dan nah maka dari itu mungkin nanti bisa kami membuat suatu rencana mungkin di desa primanya atau di KWT atau di koperasinya kita akan mengajukan mungkin permohonan pelatihan ataupun pemberdayaan apapun itu untuk kelompok perempuannya. Kemudian nanti desa saya mohon untuk mengikutkan kita untuk bermusyawarah bersama di desa dan untuk mengawal program-program kita yang perempuan-perempuan yang ada di desa itu supaya nanti sampai ke kecamatan Kanal Kapanewon dan berhasil mendapat akses dana desa tersebut begitu. Kemudian untuk desa Prima yang ada di Gunung Kidul, alhamdulillah memang sudah baik sekali dan forum bisa kita berjalan dengan baik Pak untuk desa Primanya di Gunung Kidul. Komunikasi ataupun apapun kita bisa share di forum tersebut dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Bu yang kami sampaikan. Mohon maaf seandainya ada salah kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dicatat Pak. Mungkin langsung saja Bu Ulat, kelihatannya cukup banyak tadi yang untuk dikonfirmasi. Izin atau Bapak Ibu, ibu-ibu dari Koperasi Kelurahan Kampung, terima kasih. Monggo dilanjutkan kegiatannya. Dan untuk Desa Prima Kampung memang terdahulu ini termasuk yang lama. Terima kasih juga ya SKK yang telah mendampingi di semua Desa Prima juga. Dan harapannya tadi produknya bisa sama harga dan juga mungkin bisa dari sisi kualitas maupun nanti harganya bagaimana kualitas tersebut bisa diterima di pasar. Ini memang BUMDes kayaknya diperlukan ya. Jadi nanti mungkin YSKK kalau membuat kegiatan di 2021 mungkin juga BUMDes mohon bisa diselipkan. Dan hasil penelitian saat ini mungkin direkomendasi bisa ditambahkan BUMDesnya ya. Kemudian Pak Toto matur curhatan Bu Sri Umami monggo pun tidak lanjuti Pak Toto ini. Dan sebagaimana di regulasi kami dari bidang pemberdayaan masyarakat maupun di regulasi bidang pemerintahan desa, di sana memang di perbuknya dan juga di surat edaran Bupati untuk musrenkal peserta minimal 30%, 30 sampai 50 adalah perempuan. Mohon Pak Toto nanti dari regulasi ini. Dan untuk Watu Sigar dan Samirejo betul betul masalah ya Pak? Oh ya, sudah undang ya, ibu-ibu sampun undang? Oh sampun Pak. Bu Sri Umami, terima kasih untuk hari ini. Nanti ke depan ya Pak Toto siap ya Pak? Oh nanti sudah kita lanjutkan dulu aja. Nah, kemudian untuk musren bangkal tadi disinggung oleh Bapak Toto, monggo Pak, ini karena sudah proses yang kita sepakati dan merupakan sebuah alur dari perencanaan, ini tetap kita laksanakan. Itu adalah oknum Pak. Jadi kalau sudah dikunci oleh Bapeda, itu harus dan kesepakatan dikawal, kita kawal sampai di Kapanewon, sampai di forum OPD tingkat kabupaten, insya Allah tidak akan lepas Pak. Kalau itu prosesnya kita lalui. Dan hal-hal yang lain itu adalah oknum, dan itu sudah ada medianya sendiri, tempatnya sendiri. Jadi seperti BKK yang untuk tahun ini, BKK tahun depan itu udah ranahnya mereka yang di Dalan. Dalan itu legislatif Mas. Ya. Dan kalau yang hasil musren bangkal, insya Allah
Kalau kita kawal tidak akan lepas. Sampai di Bapeda pasti ada realisasinya seperti itu. Kalau ini merupakan kesepakatan. Kemudian untuk Bu Sri Umami, ini sudah Pak Toto sudah, kemudian bagaimana Trifatapa yang dulu diinisiasi oleh YSKK, kalau memang masih ada dan itu adalah merupakan lembaga yang cukup strategis. Harapannya bagaimana ibu-ibu dalam rangka mengumpulkan informasi dari masyarakat yang ibu-ibu dengar, kemudian dari lembaga ibu itu bisa menyampaikan ke tingkat kelurahan, melalui forum-forum yang ada. Ini alangkah luar biasa. Sekali lagi data harus merupakan basic untuk usulan penjenengan. Kemudian selain TIFA ada TAPA, dulu di beberapa desa juga dibentuk lembaga TIFA TAPA ini. Harapannya ini juga merupakan media forum yang bisa mewakili dari suara-suara di tingkat masyarakat untuk kepentingan perempuan dan anak di tingkat kelurahan. Atau nuwun Bapak dan Ibu yang hari ini ternyata diskusinya semakin siang malah semakin hangat. Tapi tidak memanas. Ya ini hal yang biasa dan ini disampaikan secara terbuka, transparan. Ya. Ini hal yang baik untuk kita semua menuju ke depan yang lebih baik lagi. Matur nuwun atas apresiasinya hari ini kepada YSKK yang telah menyelenggarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Toto. Mohon maaf Pak, karena ini waktunya sudah. Sekali ini terus kita cukupkan. Iya. Enggak Pak Toto sebelumnya. Jadi memang secara umum demikian. Saya itu kan hanya wakil Pak Awak dan sipil. Jadi bukan kepala. Jadi kami tidak punya polsek. Mungkin Bu Umami tahu kiprah saya. Bu Karyati juga tahu kiprah saya. Bagaimana orang-orang itu kita perhatikan bisa melejit. Nah, harapan kami kan ada pemerataan. Misalkan Bu Karyati udah mandiri ya sudah. Kita mengorbitkan yang lain dan kita ratakan. Itu seperti itu. Terkait dengan dana, ini kan kita melihat kewenangan. Pertama, kedua kali regulasi yang ada. Siskusdesnya kayak apa? Seperti ini nyantelnya di mana? Ketika kita bernegosiasi dengan bendahara dan perencanaan, itu kelepek-kelepek Pak saya. Sebetulnya Bu Mami, Mbak Karyati kayak saya senang. Misalkan kok titik diupaini duit telaten gemet koperasi itu jalurnya yang bisa. Ternyata bisa juga mental juga. Karena apa? Lah iki santelan nek ngendi Sikudes iki gitu loh, Pak. Terus mungkin bendahara dan Pareto dan Sari akan sampai ke bagaimana tadi inspektorat. Seperti itu. Jadi menurut saya Bu, sebetulnya kita itu tanya langsung saja. Mungkin Bu Karyati tadi ingin juga itu kan kebijakan umum Pak. Kalau saya merasa personal dorong itu perempuan, masalah perempuan itu teladan tadi. Lah kula nek ngurusin lanang-lanang orang bakalan dadi desa Primani, nek wong wedok dadi. Betul lho. Mungkin kami sebab dengan Bu Mulat nek wong wedok iki ditelateni. Nek wong lanang ya guru iso. Sibuk kan. Ora melu rapatan nek kene kudu wong wedok iso makan. Ku alasane jago ngomong ketemu. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Pada prinsipnya untuk hasil riset yang kita sampaikan ini, baik rekomendasi tadi ada usulan penambahan terkhusus terutama yang rekomendasi di tingkat desa untuk bisa mendorong tugas berperan dalam penguatan UMKM ini. Nanti akan kita masukkan dan yang pasti untuk hasil penelitian dan rekomendasi ini bisa menjadi bisa kita sepakati bersama ya. Untuk kemudian nanti kita bawa ke forum kita masing-masing. Bu Mulat mungkin bisa bawa ke tingkat pemerintahan daerah, kemudian bapak pemerintah desa dan jajarannya bisa membawa hasilnya ini untuk kemudian didiskusikan di tingkat desa. Ibu-ibu juga bisa membawa ke kelompoknya masing-masing untuk kemudian rekomendasi tersebut bisa kemudian ditindaklanjuti, sehingga kami pun juga akan melakukan peran kami untuk mendorong bagaimana hasil penelitian ini bisa menjadi
data kami, senjata kami untuk melakukan proses-proses advokasi, usulan dan lain sebagainya. Demikian kita akhiri pertemuan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini ke depannya, karena saya yakin niat kita insya Allah baik, tujuan kita baik, dan mudah-mudahan dengan niat dan tujuan yang baik ini jalan kita pun insya Allah ke depannya akan dipermudahkan untuk mencapai tujuan bersama ini. Demikian kita akhiri bersama. Waktu sebelumnya saya kembalikan kepada Mbak Winda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya dalam memandu acara ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dan pemanduannya di acara pada laporan penelitian pada siang hari ini. Mungkin untuk acara pada siang hari ini kita selesaikan pada sekarang, yaitu sebelum acara berakhir nanti mungkin dipersilahkan untuk foto bersama terlebih dahulu. Dan yang kedua, makan siang telah tersedia di sisi kanan saya. Jadi nanti setelah acara mungkin tamu undangan dapat diharapkan untuk makan bersama seperti itu. Mungkin itu saja untuk agenda kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.